Nah, selanjutnya mohon berkenan Prof. Nyoman untuk memberikan arahan ya terkait Ya, dengan kemana dibawa mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Prof. Nyoman untuk melanjutkan. ya, Nanti mungkin saya bisa menambahkan hal-hal yang kurang. ya. Terima kasih Prof. Made. Eh, Teman-teman sekalian, selamat malam. Tahun yang lalu memang kami satu tim dengan Pak Prof. Made Tegah, dan kita itu lebih banyak diskusi gitu. Lebih banyak diskusi di mana kita minta nanti teman-teman mendalami atau membuat satu gagasan atau analisis terhadap satu fenomena yang terkait dengan pendidikan. Tapi sebelumnya eh, kita akan paparkan secara umum dulu eh, tentang skop yang meliputi mata kuliah ini. Itu. Saya chat oleh Prof. Titi untuk untuk ikut memberikan dan mengampu mata kuliah ini, walaupun kalau Pak Made sudah tahu, walaupun tidak rutin saya bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian, tapi yang rutin mendampingi nanti adalah Prof. Made Tegah. Itu. Jadi kita sama-sama belajar karena pendidikan itu adalah in proses dia. In proses, memang regulasi ada, regulasi itu pun berubah setiap saat, baik secara nasional maupun kadang-kadang secara global yang menyangkut keilmuan tersebut. Saya minta izin untuk share screen dulu. Ini mata kuliah ini diberi label isu-isu kritis dan orientasi baru pedagogik gitu. Saya pernah mendapat kuliah ini dari profesor saya, Pak Prof. Imam Bernadib, sekian puluh tahun yang lalu gitu. Pada saat itu orientasi baru pedagogiknya sangat berubah dengan yang sekarang. Maka itu dia itu in proses karena pendidikan itu sendiri adalah satu proses. Bapak Ibu sekalian, para ini kan sebagian malah semuanya dosen mungkin ini. Mata kuliah ini melingkupi, mata kuliah ini melingkupi beberapa hal. Beberapa hal. Mohon izin Prof. Nyoman bisa di-share lebih besar ya, dengan slideshow. Kelihatan enggak ini? Kelihatan deh? Nah, sekarang sudah kelihatan, Bapak. Kelihatan, Prof. Ini yaitu yang ada 4 topik besar yang bisa kita kaji, yaitu kajian tentang makro pedagogik. Bapak Ibu kan soalnya prodi Bapak Ibu itu adalah ILPEN, ilmu pendidikan. Dan kalau tidak salah saya tidak continue atau rutin ikut dalam perkembangan rapat-rapat program studi. Itu konsentrasinya
sesuai dengan regulasi itu tidak ada katanya sekarang. Memang dari dulu memang regulasi itu tidak diizinkan ada konsentrasi. Tapi pada waktu pelepasan itu, setelah di lapangan, konsentrasi itu akan mengikuti kajian disertasi Bapak Ibu. Sama dengan di psikologi, sama dengan di hukum, dan di prodi yang lain lagi. Umpamanya kalau di psikologi, dia prodinya psikologi. Kalau nanti dia itu disertasinya mengenai klinis, dia akan menjadi lebih dalam di psikologi klinis. Itu juga di hukum. Ada yang perdata, ada pidana, ada internasional, ada pertanahan, hukum pertanahan, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga Bapak Ibu nanti. Karena disertasi itu adalah 30 SKS. Dari 64 minimal yang ada. Jadi 34 itu hal yang lain. Jadi 30 itu adalah disertasi. Sehingga hampir 50% itu. Sehingga teman-teman beretikat dari sekarang lah memperdalam hal-hal yang merupakan aplikasi major dari pendidikan itu. Dengan demikian, ilmu pendidikannya Bapak Ibu harus kuasai. Itu. Harus kuasai yang 34 itu. Nah, maka itu kajian tentang makropedagogik kita berikan pada Bapak Ibu. Yang kedua, ini perkembangan pembelajaran abad 21 itu adalah kasanah ilmu pendidikan, isu-isu kritis pendidikan global, itu sudah aplikasi, orientasi baru dalam bidang pedagogik. Nah, ini akan menyangkut pendekatan model dan lain sebagainya. Di bahasan C dan D, ini Bapak Ibu akan diharapkan untuk mengkritisi masalah-masalah kritis pendidikan dan way out yang relevan untuk dilakukan. Sehingga dia bisa di tulisan Bapak Ibu nanti, isu kritis pendidikan global yang ada yang terkait dengan pendidikan kita apa, lalu orientasi baru pedagogiknya apa yang mungkin bisa digunakan untuk mengantisipasi atau memperkecil kesenjangan yang ada itu. Nah, di C dan D itu nanti Bapak Ibu akan kami tuntun atau kami minta untuk menyajikan satu tulisan kritis dan itu kita diskusikan nanti. Nah, di sana kita akan saling memberikan atau mendapatkan sesuatu. Nah, pembelajaran abad 21 itu nanti kalau dari skop ilmu pendidikan itu akan juga menyangkut filsafat pendidikannya. Jadi pembelajaran abad 21 itu umpamanya seperti salah satu 4C. Jadi 4C dari 21st century, jadi Rainbow abad 21 itu sebenarnya mengarah ke filosofi apa gitu. Humanistik atau apa dan lain sebagainya.
Nah, untuk itu pertama coba kita bicara mengenai kajian tentang makropedagogik gitu. Makropedagogik itu kita mengkaji ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu sebagai ilmu terapan. Di Undang-Undang Nomor 12 Pendidikan Tinggi itu ada 6 rumpun keilmuan. Rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, yang ketiga sosial, yang keempat rumpun ilmu alam, yang kelima rumpun ilmu formal, dan yang keenam rumpun ilmu terapan. Lalu rumpun ilmu terapan salah satu itu adalah pendidikan, ilmu pendidikan. Hal ini termaktub di penjelasan undang-undang itu. Di penjelasan undang-undang itu memang diberikan keleluasaan pengembangan ilmu. Karena di penjelasan itu ada kalimat rumpun ilmu terapan meliputi antara lain itu. Antara lain bla 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 bla, kesehatan, hukum, teknik, dan pendidikan. Berarti semua rumpun ilmu itu bisa berkembang. Nah, maka dari itu secara ontologi itu menjadi dasar regulasinya. Jadi epistemologinya karena berisi di sana antara lain. Berarti pengembangan ilmu itu melalui penelitian itu dilakukan. Sehingga ilmu pendidikan sebagai ilmu terapan, dia itu akan mengkombinasi, dia itu akan bisa berkembang dengan epistemologinya, melibatkan ilmu-ilmu lain ke dalam kancah keilmuannya secara epistemologi. Hampir-hampir sekarang pohon keilmuan itu, setelah rumpun pohon Bapak Ibu, pohon keilmuan itu hampir-hampir tidak ada yang berdiri sendiri. Seperti ilmu kesehatan, kedokteran. Jadi ilmu-ilmu lain banyak yang mengkontribusi. Informatika, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Begitu juga ilmu pendidikan. Maka dari itu, sebagai ilmu, pendidikan itu tidak menutup diri dari perkembangan. Maka dari itu semua ilmu itu pasti ada ontologinya dan ada epistemologinya. Epistemologinya inilah menyangkut bagaimana pengembangan ilmu itu. Jadi menyangkut metodenya, metode pengembangannya. Nah, ilmu pendidikan itu minimal ditopang oleh 4 keilmuan, pohon keilmuan lain. Yaitu sosiologi, psikologi, filsafat, dan antropologi. Jadi dia itu ditopang oleh 4 pohon keilmuan, sehingga pohon-pohon keilmuan itu diimplementasinya saat menjadikan ilmu pendidikan berkembang sesuai dengan epistemologinya, dia itu bisa terserap menjadikan ranting atau daun ilmu pendidikan terkait dengan batang keilmuan yang mendukung. Sehingga ada sosiologi pendidikan,
Ada psikologi belajar, ada psikologi pendidikan, ada antropologi pendidikan, ada filsafat pendidikan. Jadi pohon keilmuan filsafat itu, dia itu menopang dan di dalam ilmu pendidikan sendiri terus bisa berkembang menjadi cabang, ranting, atau daun keilmuan dari ilmu pendidikan itu. Nah, psikologi ini dia itu menopang ilmu pendidikan karena psikologi akan memberikan kontribusi sains kepada perkembangan individu. Ilmu pendidikan sebagai ilmu terapan adalah pada hakikatnya mengkaji tentang interaksi antar manusia dalam proses pemanusiaan. Manusia lahir dibekali dengan potensi-potensi. Jadi ada teori klasik yang kadang-kadang masih disinggung, gitu. Teori klasik yang kadang-kadang masih disinggung, yaitu bahwa manusia itu baru lahir itu dikaji dengan 4 keilmuan. Dengan 4 teori. Kalau John Locke mengatakan bahwa perkembangan seorang individu itu tergantung dari empiriknya. Sehingga teori beliau John Locke itu menjadi teori empirisme. Jadi lingkungan yang menentukan. Tapi kalau Schopenhauer mengatakan bahwa yang menentukan itu adalah bakat, potential ability yang dibawa sejak lahir. Kalau John Locke enggak, dia itu kertas putih, tergantung dari empirik yang mempengaruhi. Di Eropa pada waktu permulaan abad itu terjadi satu silang pendapat, sehingga muncul teori konvergensi bahwa perkembangan manusia itu dalam dunia pendidikan itu adalah konvergensi dari potential ability yang dibawa sejak lahir, yang diturunkan dari bapak ibu atau di atasnya, dan pengaruh empirik yang memberikan peluang pada potential ability itu untuk berkembang. Maka itu perkembangan individu itu adalah merupakan satu kancah yang diliputi oleh ilmu pendidikan. Karena kalau secara kasus kita akan berhadapan dengan manusia muda yang kalau dalam pendidikan formal kita sebut dengan peserta didik yang masing-masing memiliki perkembangan individu sekalipun dia identical twin, kembar identik, yang dari satu telur kembar identik. Karena pengaruh lingkungan bisa berubah, potensi yang dibawa itu bisa berubah, intensitas dan kualitasnya. Kita punya di Undiksa ada yang kembar identik, ada yang sangat tertarik dan menekuni bahasa Inggris, sastra Inggris, dan satu lagi ada yang tertarik dan sangat menekuni tentang informatika. Nah, malah dia kembar identik. Nah, itu
perkembangan individu sangat mempengaruhi nanti. Maka dari itu di kurikulum Merdeka teman-teman tahu itu diambangkan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah salah satu nanti liputan kajian dari ilmu pendidikan. Selanjutnya adalah dari perkembangan itu sehingga terjadi memang perbedaan individu, individual differences. Dari perbedaan individu itu saling dia mempengaruhi perkembangan itu. Nah, selanjutnya juga dari kancah psikologi itu dari perbedaan individu masing-masing dan perkembangannya setelah berinteraksi dengan empirik itu akan bisa terjadi interpersonal, pembentukan satu personal. Nah, maka dari itu nanti kita akan melihat bahwa para siswa peserta didik sekarang prior knowledge-nya sudah berbeda sekali dengan prior knowledge para peserta didik sebelum perkembangan abad 21 ini. Sebenarnya generasi yang lahir tahun 1940 sampai 1970 itu generasi yang sangat beruntung. Saya menyebutkan dia generasi emas. Kenapa? Karena generasi itu yang kelahiran 1940 sampai 1970 dia mengalami lonjakan. Dia mengalami bagaimana belajar dengan lampu sentir, lampu templek, ada strongking, terus sampai ada listrik, sampai jadi listrik berbasis pada sinar matahari. Dari naik sepeda ontel sampai naik yang Stella gitu. Jadi sampai naik ke mobil tanpa driver, dia mengalami itu. Sehingga prior knowledge-nya sangat berbeda. Jadi interpersonal itu akan berbeda. Maka itu menghadapi anak-anak milenium itu akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Nah, sangat banyak sumbangan dari pilar psikologi ini pada pengembangan ilmu pendidikan. Sosiologi juga begitu. Hubungan kemasyarakatan. Yang kedua adalah hubungan antar individu. Kalau kita berbicara pendidikan formal yang pelaksanaan pendidikannya adalah dengan sistem kelas. Kelas adalah merupakan masyarakat kecil. Di masyarakat kecil itu akan terjadi hubungan kemasyarakatan, hubungan antar individu. Dan itu akan bisa membentuk nurturing effect. Nanti di belakang kita akan bicarakan itu. Maka dari itu ilmu pendidikan harus menggunakan hal itu. Apa yang harus dicapai dengan hubungan kemasyarakatan itu, di mana terjadi hubungan antar individu. Itu akan terciptakan model-model atau pendekatan pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip sosiologis itu untuk mencapai nurturing effect itu. Jadi pembentukan satu aspek psikologis yang sebagai pengaruh pengiring.
yang terbentuknya karena pengaruh pengiring. Umpamanya pembentukan sikap, disiplin, kerjasama, komunikasi, kolaborasi. Pembentukan itu adalah menggunakan prinsip-prinsip sosiologi. Nah, begitu selanjutnya juga nanti kita bicarakan tentang filsafat, tentang antropologi. Nah, selanjutnya di mana ilmu pendidikan itu berkembang dengan epistemologinya? Di medan pendidikan ini, menurut istilah Pak Ki Hajar Dewantara, di medan atau lingkungan pendidikan informal, non-formal, dan formal. Disinilah berkembang ilmu pendidikan secara step by step dengan metode jadi epistemologinya untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan yang menjadikan peserta didik manusia yang sempurna dalam arti sebagai proses pemanusiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan pedagogi. Ini disebut pedagogi. Pedagogi itu ilmunya, dan ini disebut dengan prakteknya, pedagogiknya. Jadi ilmu ini diturunkan di sini, itu pedagogiknya. Di pendidikan informal, sesederhana apapun pelaksanaan pendidikan itu pasti termuat nilai-nilai moral untuk menjadikan anak itu adalah berhasil menjadi anak yang sujana. Sesederhana apapun pelaksanaan pendidikan itu, tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya sebagai menjadi penjahat, tidak ada. Nah, itu pendidikan dalam keluarganya yang kita sebut dengan pola asuh. Lalu di pendidikan non-formal di masyarakat, di mana tokoh-tokoh kemasyarakatan, hubungan kemasyarakatan, visi misi kemasyarakatan yang terjadi di lingkungannya, ini akan sangat mempengaruhi. Ini praktek-praktek yang terjadi. Di formal juga begitu. Sehingga ini adalah ilmunya akan diterapkan baik di informal menjadi pedagogi, non-formal dan di formal menjadi pedagogik. Dan ini yang kita sebut dengan makro pedagogik. Ini. Kalau ini akan tindakan pendidikannya, kita sebut praktek pendidikan, praktek pedagoginya, dan ini adalah mikronya. Ini mikro pedagogiknya, ini makro pedagogiknya. Nah, kenapa saya menyebut pedagogik? Di bukunya Profesor Langenfeld, buku lama sekali yang beliau tinggalkan, dan saya simpan dengan baik gitu. Dan bukunya Pak Ki Hajar Dewantara, sama dengan sains dan teknologi, pedagogi dan pedagogik. Sesederhana apapun praktek pendidikan itu, pedagogik itu, pasti ada pedagogi. Berbicara pedagogik berarti included adalah pedagogi. Kita bicarakan. Sama dengan sains dan teknologi. Teknologi itu adalah anak sains. Teknologi itu muncul dari pengembangan sains ilmu maksudnya. Dengan praktek yang terjadi pada teknologi, jadi dengan implementasi
teknologi itu. Karena teknologi itu adalah dimensi aksiologi dari ilmu untuk memberikan pemecahan praktis yang dihadapi oleh manusia. Dari praktek yang dilakukan itu akan memberi sumbangan pada sains itu sendiri. Nah, maka dari itu dalam mata kuliah ini kita akan berbicara tentang makropedagogiknya dan juga mikropedagogiknya, baik berupa isu maupun berupa orientasi baru pedagogiknya. Nah, kalau orientasi baru, kalau Merdeka, kurikulum Merdeka, yang menganggap orientasi baru pedagogik itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu adalah konsep filsafat pendidikan humanistik itu. Yang baru, yang dikembangkan dengan penghargaan pada HAM sekarang. Nah, ini yang makro yang berbasis teori. Dan bagaimana teori itu diturunkan pada praktek itu kita sebut mikro. Motivasi adalah satu teori yang ditemukan bahwa motivasi yang diberikan oleh seorang pendidik, baik itu orang tua maupun guru, akan memunculkan semangat dia itu beraktivitas, peserta didik itu. Bagaimana motivasi itu dipraktekkan pada anak? Bisa dengan memuji dia, bisa dengan memberi tepukan fisik. Oh, bagus, dengan menepuk pundaknya, bagus sekali jawaban kamu. Bisa juga dengan acungan jempol. Tapi juga bisa dengan jawaban yang tidak sempurna menjadi bahan untuk motivasi. Ya, jawaban si A seperti itu, siapa bisa menambahkan lagi sedikit supaya menjadi lengkap. Berarti jawaban itu tidak otomatis disalahkan oleh guru. Nah, maka itu seorang pendidik, khususnya guru, sangat disarankan jangan memberikan hukuman yang menyebabkan terjadinya luka kejiwaan, luka psikologis. Pernah saya menegur seorang guru di sekolah kami di Undiksa, di lab. Kebetulan saya pada saat itu mengawasi praktek anak-anak PGSD ke sana. Jadi jawaban anak yang tidak sempurna, seorang guru mengatakan, "Boh, jawabannya begitu, harus sorain," gitu. Disorain satu kelas. Itu kalau sekarang kan bully namanya itu. Itu sebenarnya saya ajak diskusi gurunya. Di mana Anda dapat teori itu? Saya gitu kan. Nah, itu kancah roadmap dari makro pedagogik itu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saya kan mengatakan tadi makro pedagogik itu, jadi ilmu pendidikan itu berkembang dia. Berkembang, pengembangannya itu adalah bisa dari situasi-situasi global yang terjadi. Begitu memasuki, malah pada saat itu, akan memasuki abad 21. Jadi tahun 2001 itu. Tahun 1997, Profesor Nesbet
mengeluarkan satu buku yang diberi judul Megatrend Millennium abad 21. Buku ini sudah diterjemahkan menjadi beberapa bahasa di dunia, termasuk di Indonesia. Megatrend, beliau meramalkan dalam milenium ketiga akan terjadi 10 tren yang sangat kuat berkembang. Dan semua itu terjadi. Baru ini 2025. Semua baru 25 tahun sudah terjadi itu. Satu milenium itu adalah 1000 tahun seperti kita ketahui. Maka itu saya katakan tadi, generasi yang lahir tahun 1940 sampai 1940 sampai 1970 itu adalah generasi yang sangat beruntung yang mengalami 2 milenium. Nah, beliau meramalkan terjadinya bom ekonomi global. Terbukti bom ekonomi global. Ternyata negara-negara maju yang menguasai ilmu yang mengontrol ekonomi global itu, seperti Amerika dan lain sebagainya, berarti peran pendidikan untuk memajukan satu bangsa tidak ada jawaban lain kecuali memberikan pendidikan satu prioritas utama untuk pengembangannya. Nah, Bapak Ibu sekarang di TikTok saya baca sedang menyaksikan demo mahasiswa tentang tuntutan mengenai pendidikannya. Yang kedua, renaissance dalam seni. Jadi pembaruan dalam seni. Jadi dari seni itu sebagai alat protes, sebagai alat untuk penuntun satu generasi. Lalu sosialisme pasar bebas. Itu sekarang kan tidak ada batas negara. Batas negara itu kan dalam peta saja. Dengan kemajuan digital, revolusi digital, satu negara yang menguasai digital cukup bagus kualitasnya, dia bisa menerobos negara manapun. Indonesia akan berapa kali diterobos. Negara-negara berkembang itu pasti menjadi sasaran. Nah, sosialisme pasar bebas ini kan pernah mau diimport rektor-rektor dari luar, dari negara maju, untuk jadi rektor di Indonesia. Itu karena pasar bebas. Jadi tenaga kita bekerja di gini atau menjual apa kita ke luar, asal sudah menandatangani GALT itu ya sudah bisa. Dan di sana akan kelihatan kualitas. Gaya hidup global dan nasionalisme kultural. Itu adalah tren yang keempat. Satu kejadian yang terjadi di belahan dunia lain dalam hitungan detik kita sudah tahu melalui TV global dan lain sebagainya. Apalagi nanti kita bicara literasi baru itu. Muncul nasionalisme kultural, budaya-budaya nasional yang makin begini, tetapi hidup global makin meluas. Swastanisasi
ini yang saya paling tidak setuju swastanisasi ini adalah menjadikan pendidik formal itu P3K itu. Kalau yang itu kan pola-pola industri, pengangkatan industri, penghargaan pada gini. Dan swastanisasi perusahaan, tidak perlu negara, berikan swasta. Kalau macam Indonesia seperti itu, ya korupsinya seperti tidak bisa minta ampun. Seperti sekarang, sudah mungkin mendengar tentang UT, membuat di TikTok saya baca, di YouTube saya baca, siaran satu TV, membuat membuat pintu masuk universitas terbuka itu 17 miliar. Itu sedang diteliti. Bantuan pemerintah. Jadi kalau swastanisasi tidak bisa seperti itu. Dia harus bertanggungjawabkan sesuai dengan gini. Nah, plus minusnya di sana. Ini ada kebangkitan tepi Pasifik yang memberi konsekuensi logis yang betul gini pada perkembangan negara-negara berkembang. Lalu ada dasawarsa kepemimpinan wanita. Ini penghargaan pada wanita sebagai pemimpin. Dan di kita sudah juga terjadi. Lalu abad biologi. Ini adalah sangat plus minus. Plusnya adalah manfaatnya, minusnya adalah bila manfaat itu dipraktekkan untuk hal yang tidak bagus. Banyak di negara-negara lain atau di negara kita menjual organ manusia untuk kehidupan manusia lain. Lalu ada kebangkitan agama milenium, agama rasional, dan ada kejayaan individu. Semua ini adalah mempengaruhi bagaimana pendidikan itu akan dilakukan. Nah, belum ini duduk sekali, sudah muncul ini revolusi industri. Yang nomor 4 ini revolusi digital, yang menyebabkan kita bisa bertemu. Sebelum COVID-19, itu sulit ini terjadi untuk Indonesia. Dengan adanya COVID-19, terpaksa negara mengeluarkan dana sehingga pendidikan itu tidak mandek. Nah, sampai sekarang kita bisa gini, bisa gitu. Nah, bagaimana dalam dunia pendidikan? Terjadi era disrupsi teknologi. Karakteristik guru dan siswa, guru, dosen, siswa, mahasiswa akan berbeda. Walaupun sudah berada di abad 21. Sekolah, guru, dosen, siswa, mahasiswa di daerah perkotaan memang sudah terkoneksi jaringan internet. Tapi untuk daerah pedesaan ada di Indonesia, di belahan timur, banyak yang belum terjangkau, terambah fasilitas internet. Terus ada proyek internet menjadi masalah, karena sebagian terbesar tidak terrealisir. Nah, era disrupsi ini sebenarnya kan pemberlakuan teknologi baru. Kalau diterjemahkan secara agak kasar, itu penghancuran teknologi lama itu. Kita tidak masih mengirim makalah sebagai narasumber melalui kantor pos atau jasa pengiriman swasta. Tidak masih. Langsung saja dengan digital, revolusi digital itu, habis kita merancang itu, kita langsung bisa kirim lewat WA ke mana alamat itu. Itu sehingga teknologi lama sudah tidak berlaku.
dan itu akan bisa menyebabkan masalah baru, lalu pemecahannya bagaimana gitu. Seperti sekarang kan jarang sekali orang antre di kantor pos. Dan umpamanya dengan e-banking, dengan e-banking, kalau Bapak Ibu punya anak atau cucu atau saudara di belahan bumi lain itu, di Eropa atau di Amerika, atau di nasional Jakarta, begitulah bilang yang dekat, kekurangan dana untuk pulang membeli tiket dan nelpon bapak ibunya jam 11 malam minta dana, dikirimkan uang. Dari tempat tidur bapak ibu bisa mengirim uang, mengirim dana. Dalam hitungan detik sudah nyampe. Terima kasih Pak atau Ibu, dananya udah nyampe. Berarti ada satu teknologi-teknologi baru. Nah, selanjutnya kalau demikian, pembelajaran yang akan datang bagaimana ya gitu, dengan perkembangan-perkembangan seperti itu. Jadi yang pertama saya katakan tadi, prior knowledge dari pembelajar, peserta ini sudah sangat berbeda. Dia sudah diisi dari pendidikan formalnya, dari lingkungan masyarakatnya, dari lingkungan industri di mana dia hidup, dari visi misi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat atau oleh oleh keluarga atau oleh dirinya sendiri. Itu akan mempengaruhi karakter dari anak ini. Nah, untuk itu seorang guru, jadi ilmu pendidikan harus sangat kritis dalam hal itu. Tidak boleh kita menutup diri. Sering saya katakan pada teman-teman saya kalau saya diminta memberikan sesuatu, terutama pada dosen biasanya, jangan membuat satu pendapat yang kita keluarkan itu adalah absolut, sehingga menyulitkan mahasiswa. Jadi di statistik saja sebagai satu alat yang berorientasi pada filsafat positivisme. Jadi semua itu reality. Kalau filsafat positivisme, semua itu reality dan nyata. Di sana saja memberi peluang kesalahan. 1%, 5%, 10%. Itu artinya seorang pendidik atau pengampu, pembimbing tidak boleh tidak memberi peluang itu. Nah, maka dari itu in proses pemanusiaan peserta didik itu harus dijaga. Nah, terus kalau begitu bagaimana kita ke depan? Berarti ada satu literasi baru menghadapi revolusi ini. Ya, ada 3 literasi baru. Kalau literasi dasar itu ada. Calistung itu literasi dasar. Literasi baru ini adalah big data, literasi data, kemampuan kita untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital. Jadi di lingkungan kita ini data saja. Sehingga literasi data. Untuk bisa memanfaatkan big data ini kita harus tahu, harus punya kecerdasan teknologi, literasi teknologi, iptek.
memahami cara kerja mesin ini, aplikasi teknologinya, codingnya, artificial intelligence-nya, engineering prinsipalnya, dan lain sebagainya. Dan literasi data dan literasi teknologi ini tidak cukup menjadikan manusia itu adalah manusia yang kita harapkan. Jadi, yang baik, ilmu pengetahuannya, luhur budi pekertinya, maka itu harus ada literasi manusia. Di sini literasi manusianya. Nah, maka dari itu kita harus mengarahkan bagaimana proses pendidikan itu sendiri adalah ke literasi data dan teknologi untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita sebut nanti dengan instructional effect dan kemanusiaannya. Komunikasi kita bagaimana, humanities-nya, yang kita sebut dengan pembentukan pengiring, yaitu pembentukan kepribadiannya, yang kita sebut dengan nurturing effect. Gitu. Nah, kalau itu yang ingin kita capai, secara makro pedagogik maupun mikro pedagogik, kalau itu kita ingin capai, lalu bagaimana kita harus mengajarkan, memberi peluang pada kurikulum itu, ciri-cirinya. Ya, kita harus merancang studi-studi tematik berbagai disiplin. Berikan kesempatan berkiprah di dunia nyata dengan berbagai model-model pembelajaran. Orang guru dengan proyek based learning, dengan problem based, dengan discovery, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya, juga harus memberikan general education, pendidikan kenasionalan kita. Maka itu, di kurikulum itu selalu dititipkan MKWU itu, yaitu Pancasila, kewarganegaraan, lalu bahasa kita, itu. Lalu itu ini, dan agama. Itu kita label dengan general education. Lalu itu, dan berikan satu peluang-peluang munculnya satu kebauran disiplin, yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini sangat bermanfaat untuk tidak menterjadikan orang itu adalah sebagai kotak. Umpamanya dia ekstrakurikuler di mana? Di football. Itu ada orang MIPA, ada orang hukum, ada orang informatika, ada orang pendidikan, dan lain sebagainya. Di sana jati diri institusinya akan terbentuk. Jadi bagaimana dia itu kohesivitas ketemanannya antar prodi itu akan terbentuk. Itu. Ekstrakurikuler yang sangat minimal itu akan mengorbankan apa yang saya sebutkan tadi. Ya, harus desain juga praktek-praktek untuk kerja nyata. Baik itu magang, baik itu menjadi satu teamwork, dan lain sebagainya. Nah, sehingga secara makro dan mikro itu terutama pendidikan formal, ide itu dia itu akan terjemahkan menjadi perencanaan.
Kalau perencanaan dalam dunia pendidikan formal yang terkait dengan in the classroom itu kurikulum. Lalu manusia. Manusia di sana adalah ada sivitas akademika kalau di perguruan tinggi. Maka itu kalau zaman saya trisivitas. Tapi setelah reformasi itu menjadi sivitas, yaitu dosen dan mahasiswa. Kalau dulu sampai pegawai. Karena sivitas akademikanya ini yang menyebabkan. Jadi akademika itu adalah pengembangan keilmuan. Dia bebas mengembangkan keilmuan secara bertanggung jawab. Maka dari itu, di perguruan tinggi pengembangan keilmuan itu diberikan ada kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik. Kebebasan mimbar akademik itu diberikan kepada guru besar dan dosen yang memiliki kewibawaan akademik. Itu di undang-undang. Nah, kewibawaan akademik itu ditentukan oleh siapa? Oleh perguruan tingginya. Ya, secara ini dia itu doktor minimal. Nah, kalau itu kebebasan mimbar akademik. Dia bisa menginformasikan temuannya, tapi secara bertanggung jawab. Kebebasan akademik itu terjadi di ruang kelas pada mahasiswa dan dosen secara umum untuk menemukan sesuatu, tetapi tidak dimimarkan. Karena itu dalam proses. Kalau dalam metodologi kan dalam proses itu bisa benar, bisa salah gitu. Maka itu tidak dimimarkan. Bukan kebebasan mimar akademik dia, hanya kebebasan akademik. Nah, itu yang gini. Secara filosofis itu yang harus dilakukan oleh studi-studi di tingkat doktor. Nah, dan ilmu pendidikan sebagai kancahnya kalau saudara. Nah, ini masyarakat Indonesia, ini saya tidak gini, itu menuju masyarakat online. Nah, ini yang saya singgung tadi. Ilmu dan teknologi, sains dan teknologi. Ilmu memiliki ontologi. Jadi objek keilmuannya. Dan ontologi ini harus berkembang terus dengan memanfaatkan bagaimana pengembangan itu terjadi. Ini metodologis keilmuannya. Berdasarkan dua hal ini akan ditemukan satu teknologi. Teknologi ini adalah anak ilmu. Teknologi ini diciptakan dari ilmu ini untuk memberikan pemecahan tentang kehidupan manusia, kehidupan keseharian manusia. Nah, sehingga teknologi ini adalah merupakan dimensi aksiologi dari ilmu. Aksiologi dari ilmu dia. Pemanfaatan teknologi ini akan bisa memberi kontribusi lagi ke ilmu, sehingga dia terus berkembang begitu. Sehingga atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang berkuasa dalam pengembangan itu adalah ilmu. Maka dari itu, di tulisan saya, di buku wawasan saya katakan, ilmu adalah di belakang kenyataan. Kenyataan itu adalah jagat raya yang telah diciptakan oleh Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa.
Semua itu kenyataan yang beliau sudah ciptakan beribu-ribu abad sebelumnya. Mampukah manusia menemukan? Ternyata mampu secara bertahap. Kemampuan untuk menemukan itu beliau berikan kepada manusia untuk bisa berpikir rasional sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi. Tumbuhan tidak ada, beliau tidak berikan untuk berpikir. Ini juga binatang yang bisa bergerak juga tidak diberikan untuk berpikir, yang etika dan lain sebagainya. Manusia diberikan untuk berpikir, kemampuan berpikir, sehingga diciptakan ilmu. Dari kenyataan yang beliau sudah ciptakan jagat raya ini, dari itulah ilmu itu menemukan teknologi. Dan ilmu itu berkembang. Maka dari itu ilmu itu adalah di belakang kenyataan. Nah, maka dari itu, tapi ini jauh di belakang sebenarnya, sekarang aja saya singgung. Pada waktu Profesor Delors mengundangkan, karena beliau diberi tugas oleh WHO untuk membuat 4 pilar pembelajaran bermakna. Learning to know, to do, to be, to live together. Tetapi kalau to know, to be, to know, to do, to be, to live together, itu adalah merusak kenyataan yang sudah ada, membabat hutan dan lain sebagainya, menghancurkan bumi, itu tidak benar, akan menghancurkan. Ilmu itu akan menghancurkan yang memberi kehidupan pada mereka. Maka itu harus ada satu lagi, learning to live sustainability. Jadi belajar tentang keberlangsungan hidup ini. Nah, karena ilmu itu seperti ini. Ini adalah dunia empirik. Jadi jagat raya ini, pandangan para akademisi dalam penelitian terhadap dunia empirik ini ada 2. Ada berbasis pada pandangan reality yang dirumuskan menjadi filsafat positivisme. Jadi yang reality nyata, tampak. Itu. Tapi satu lagi yang makna. Yang positivisme dia menjadi penelitian kuantitatif. Nah, ini udah saya pernah berikan ini pada kelasnya Pak Nasar ini. Dan ada yang memiliki pandangan post-positivisme, yaitu kualitatif. Pemaknaan. Nah, bagaimana ilmu yang saya sebut di belakang kenyataan itu berkembang? Ya, dari pengalaman manusia beribu-ribu abad sebelumnya, berinteraksi dengan wilayah empirik ini. Dari itu dia mendapatkan pengalaman, terus dia punya pengetahuan. Terus beribu-ribu tahun berinteraksi, dia memiliki konsep dari pengetahuan itu. Dari uji konsep ini dia memiliki teori. Dari uji teori ini dia memiliki ilmu yang kita sebut dengan paradigma atau paradigm, blueprint. Nah, sehingga seorang yang S3 harus mampu memahami secara filosofis keilmuannya. Jadi secara filosofis keilmuannya. Ini yang dikutip oleh almarhum Profesor Habibie.
seorang ilmuwan akademisi saat ini selalu berhutang pada akademisi dan ilmuwan sebelumnya. Maka itu penghargaan itu harus terjadi karena in proses dia. Nah, maka itu sains dan teknologi ini sering saya berikan pada akademisi muda juga, tapi secara ringkas gitu. Sains dan teknologi ini selalu dia diikat dengan nilai untuk jalannya dia harmoni. Dan keharmonian inilah paradigma pendidikan. Ini adalah dasar bahasan kami juga menjadikan salam harmoni di Undiksa itu dengan THK-nya. Jadi kita mengembangkan sains teknologi dan diikat oleh nilai itu. Saya lanjutkan lagi sedikit. Wah, kok macet ini saya. Sehingga sains teknologi itu akan bisa berkembang, diharapkan berkembang menjadikan atau memberikan kemaslahatan bagi manusia, bukan kenestapaan. Jadi sains teknologi bukan kenestapaan. Maka itu pengembangan empirik yang saya contohkan tadi itu adalah sebelum abad 21 ini, abad 19 dan pertengahan abad 20, ada dua polar pengembangan keilmuan dan teknologi. Ada pengembangan bebas nilai dan ada pengembangan yang terikat nilai. Kalau dia bebas nilai, ilmu itu akan berkembang sangat pesat. Kalau terikat nilai, dia itu akan berkembang kayak keong katanya. Namun, begitu pertengahan abad 20, muncul polar ketiga. Oke, pengembangan sains teknologi itu bebas nilai, tetapi aplikasinya harus terikat nilai. Untuk bisa memberikan kemaslahatan pada manusia, bukan kenestapaan. Pengembangan senjata untuk kita perang itu adalah kenestapaan bagi manusia. Ada bom nuklir, itu adalah ancaman bagi kehidupan manusia. Tapi aplikasinya itu harus diberikan ugar-ugar gitu. Nah, untuk itu secara makro kalau demikian, apa sih sebenarnya pendidikan itu? Kita udah ke sana kemari. Jadi pendidikan itu adalah proses pemanusiaan manusia. Karena manusia tidak otomatis memanusia. Seperti kera, baru lahir dia akan otomatis mengkera. Seperti itik, dia otomatis akan mengitik. Manusia enggak, kita sudah diberi contoh oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia avairon. Sering saya berikan pada akademisi muda itu. Sehingga ada penanaman nilai pada pendidikan itu. Bagaimana nanti orientasi baru dalam pedagogik itu, sehingga bisa didapatkan penanaman ilmu pengetahuan, penanaman keterampilan, tapi juga penanaman nilai moral.
Nah, di sana nanti akan muncul mikro pedagogik untuk bisa menanamkan ketiga hal itu. Nah, itu saudara, ini sudah jam 20, hampir setengah 9 itu. Saya udah hampir 2 jam ngomong ini. 2 jam benar. 19, 1,5 jam. Ngomong ya, masih ada waktu. Sebenarnya sih kita nanti aja gini kan. Diskusikan lagi pertemuan berikutnya.